The charred remains of a burnt-out aeroplane sit on the remote landing strip in Indonesia's Papuan Highlands. Media-media asing mendadak kompak memberitakan satu peristiwa yang terjadi di Papua Pegunungan. Bukan karena mendukung OPM, akan tetapi karena sebuah pesawat AIR ditembak lalu dibakar. Pilotnya, seorang warga negara Amerika Serikat, dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ikut memberikan respons. Pertanyaannya, apakah ini menjadi blunder terbesar OPM? Selama ini, sebagian kelompok internasional terus mengkritik operasi keamanan Indonesia di Papua. Namun, ketika korban yang jatuh justru warga negara asing yang tidak terlibat dalam konflik, apakah narasi itu akan mulai berubah? Apakah NGO asing akan tetap bersuara seperti sebelumnya? Atau justru mulai mempertimbangkan bahwa ancaman terhadap warga sipil telah menjadi persoalan yang tidak bisa lagi diabaikan? Karena jika simpati dunia mulai bergeser, maka yang berubah bukan hanya opini publik internasional, tetapi juga ruang gerak diplomasi OPM di mata dunia. Mari kita bahas. Peta konflik bergeser dan efek domino Uncle Sam. Kita tahu betul bagaimana doktrin luar negeri Amerika Serikat. Ada satu hukum tidak tertulis di dunia ini. Jangan sentuh warga negara Amerika, atau Anda akan berurusan dengan seluruh kekuatan Washington. Selama bertahun-tahun, kelompok bersenjata di Papua, atau yang biasa kita sebut KKB atau OPEM, selalu berusaha menampilkan diri mereka di panggung internasional sebagai pejuang kemerdekaan yang tertindas. Mereka jualan isu HAM, eksploitasi alam, hingga diskriminasi. Dan jujur saja, beberapa politikus dan NGO di barat sana sempat termakan narasi ini. Tapi, insiden di Yahukimo, Papua Pegunungan baru-baru ini, mengubah segalanya dalam semalam. Menyerang pesawat sipil milik Associated Mission Aviation (AMA) yang notabene mengemban misi kemanusiaan dan pelayanan masyarakat, lalu membunuh pilotnya yang merupakan warga negara Amerika. Ini bukan lagi tindakan gerilya. Ini adalah pure terorisme murni. Ketika Departemen Luar Negeri Amerika, State Department, mulai turun tangan dan merilis pernyataan resmi, itu adalah alarm bahaya bagi diplomasi OPM. Mengapa? Karena bagi Amerika Serikat, keselamatan warganya di luar negeri adalah harga mati yang bisa menggerakkan instrumen sanksi, tekanan diplomatik, hingga kerjasama intelijen antar pemerintah. Skakmat untuk simpatisan asing dan NGO transnasional. Sekarang, mari kita bedah posisi NGO asing dan para aktivis ruang AC di luar negeri yang selama ini rajin menggoreng isu Papua. Selama ini, setiap kali TNI Polri melakukan penegakan hukum, mereka langsung berteriak, pelanggaran HAM, militerisasi Papua. Namun sekarang, ketika OPM membantai pilot Amerika yang sedang bertugas membawa logistik untuk warga lokal Papua sendiri, NGO ini mendadak kena penyakit akut. Gagap bicara. Bagaimana mereka mau membela kelompok yang baru saja membunuh warga dari negara adidaya pendonor terbesar dunia? Jika mereka nekat membela OPM sekarang, kredibilitas NGO tersebut akan hancur di mata publik mereka sendiri. Mereka akan dituduh mendukung kelompok teroris pembunuh warga sipil. Perubahan perspektif ini mulai terlihat di media-media arus utama barat. Nada pemberitaan mereka kini tidak lagi romantis memandang OPM sebagai pemberontak lokal dan pejuang kemerdekaan, melainkan sebagai kelompok bersenjata radikal yang mengancam penerbangan sipil internasional. Di dunia penerbangan, menyerang pesawat sipil berkode registrasi internasional adalah kejahatan serius yang setara dengan pembajakan udara. Waktunya Indonesia, clear and clean. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Blunder OPM ini adalah karpet merah bagi diplomasi dan operasi militer Indonesia. Secara geopolitik, posisi tawar Indonesia kini menjadi sangat kuat. Jakarta bisa berkata kepada dunia, khususnya Washington, lihat, ini yang kami hadapi selama ini. Mereka bukan pejuang politik, mereka adalah kriminal bersenjata yang tidak pandang bulu. Kematian warga Amerika ini berpotensi membuka ruang kerja sama yang lebih intim antara intelijen Indonesia dengan badan-badan keamanan luar negeri milik Amerika, minimal dalam hal pelacakan aliran dana ilegal yang selama ini menyokong OPM dari luar negeri. Di lapangan, aparat keamanan kita, TNI dan Polri, kini memiliki legitimasi moral dan internasional yang jauh lebih solid untuk melakukan operasi pembersihan skala besar di wilayah pegunungan Papua. Negara-negara barat tidak punya lagi alasan kuat untuk menekan Indonesia terkait pelanggaran HAM dalam operasi ini, karena fokusnya sudah bergeser menjadi penumpasan kelompok teror demi keselamatan global.
Pada akhirnya, OPM tampaknya lupa satu hal. Membawa konflik lokal ke ranah internasional dengan cara menumpahkan darah warga asing bukanlah strategi yang cerdas. Itu adalah tindakan frustrasi yang menjadi senjata makan tuan. Niat hati ingin menarik perhatian dunia agar menekan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Dunia kini melihat wajah asli mereka yang kejam tanpa topeng propaganda. Gerakan diplomasi mereka di luar negeri kini terancam lumpuh, terjebak dalam status baru sebagai musuh bersama masyarakat internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah setelah insiden ini, operasi penegakan hukum di Papua akan bergerak lebih agresif tanpa hambatan isu internasional lagi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar bawah.